Di episode sebelumnya, Raja telah berangkat ke Manisa bersama dengan Najenin, dan terlihat kalau pangeran di provinsinya sedang menikmati tarian para wanita sambil bermabuk-mabukan. Sementara kita melihat Raja kini sedang di perjalanan dan sudah sampai di provinsi Manisa. Kabar kedatangan Raja yang sudah sampai di Manisa pun membuat Gazanfer segera menemui pangeran pemabuk yang berada di ruangannya. Ia mengusir semua para gadis yang menari. Gazanfer kemudian mengatakan kalau pangeran harus segera bersiap karena Raja sudah tiba. Şehzadem, çabuk toparlanmanız lazım. Tuhanımız geldi. Namun Selim yang sudah teler tidak peduli apapun lagi. Tidak ingin pangerannya mendapatkan masalah, Gazanfer lalu membopong pangeran untuk bersiap. Şehzadem. Namun saat itu, tiba-tiba pintu telah dibuka. Raja rupanya sudah tiba. Ia pun melihat putranya yang dalam keadaan mabuk, dan juga melihat ke sekeliling ruangan. Baba. Meskipun Raja diam, namun raut wajah Raja nampak sangat marah. Hünkârım. Raja kini berada di ruangannya. Selim lalu datang dengan tampilan yang sudah layak. Raja berkata, "Aku selalu berdiri di belakangmu, mendukungmu. Aku tidak percaya dengan satu kata pun yang diucapkan tentang dirimu. Beginikah caramu membalasku? Apakah begini caramu mengatur provinsimu, bermain wanita dan bermabuk-mabukan?" Sen sancağını böyle mi idare ediyorsun? Vefa alemlerine keyif çatarak mı? Sizin Selim lalu menjawab, "Aku tidak tahu kalau kamu akan datang begitu cepat, Raja." Raja pun merasa kesal dan tak habis pikir mendengar jawaban Selim. Bilseydin ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Ayıbını örterdin. Günahını mı saklardın? Raja lalu berteriak, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyembunyikan dosamu? Apakah kamu akan menipuku lagi? Aku datang lebih cepat untuk melihat bagaimana kamu memimpin provinsi ini. Tapi ternyata kamu berperilaku seperti binatang. Sangat memalukan." Beni yine kandırır mıydın? Beni görmek için biraz erken geldim. İnsanlıktan çıkmışsın, yazık. Kamu lupa apa itu dosa. Pergi dari hadapanku. Günah nedir, haram nedir unutmuşsun. Yıkıl karşımdan. baba. Çık dışarı. Namun Selim masih mencoba ingin berbicara pada ayahnya. Tapi Raja semakin marah dan mengusir Pangeran Selim. Di tempat lain, Canveda memberitahukan pada Nurbanu bahwa Raja telah tiba dan mendapati pangeran sedang mabuk. "Aku takut kalau Raja akan mengirimkan Pangeran Selim ke provinsi lain." Nurbanu pun menjadi khawatir. Ia pun berdoa agar hal itu tidak sampai terjadi. Dan tiba-tiba Najenin berada di belakangnya, lalu berkata kalau Tuhan tidak akan menjawab doanya. Pubblicarmi inutilmente. Senin ne işin var burada? Nurbanu lalu bertanya, mengapa Najenin berada di sana? Najenin berkata, "Aku rasa kamu lupa siapa diriku. Aku adalah seorang sultanah. Raja tidak ingin datang ke Manisa tanpa diriku." Nurbanu pun hanya diam mendengar penjelasan Najenin. Di Istanbul, Hurrem menemui Rustem. Rustem mengatakan bahwa surat-surat dari Amasya telah sampai.
Jadi ini adalah perintah dari raja untuk membagikan surat penilaian tentang Pangeran Mustafa ke masyarakat di Amasya untuk diisi lalu dikembalikan lagi kepada Rustem. Hurrem lalu menanyakan apa yang ditulis oleh masyarakat di Amasya. Rustem pun menjawab, seperti dugaanku, masyarakat Amasya memujinya. Mereka menulis pujian kepada Mustafa dan akibat dari orang yang paling mencintainya akan menjadi akhir bagi Pangeran Mustafa. Rustem lalu memberikan salah satu surat kepada Hurrem sebagai buktinya. Baksanıza, ne demişler onun için? Hurrem pun membuka surat itu dan tersenyum. Mustakbel sultanımız. Rustem pun berkata di mana isinya menyatakan bahwa Mustafa adalah raja di masa depan, dan hampir semua surat itu menuliskan hal yang sama. Hal ini menjelaskan kalau Pangeran Mustafa siap untuk melakukan pemberontakan. Hurrem pun menjawab, kalau begitu, raja harus bersiap menghadapi kemungkinan ini. Hazırlıklı olması icap eder. Hünkârımızın dönmesini bekleyebilirdin. Ya da Setelah menemui mertuanya, Rustem lalu meminta izin pada istrinya karena akan berangkat ke Manisa untuk menyerahkan surat dari Amasya tersebut. Mirima pun berkata, mengapa tidak menunggu raja untuk kembali saja atau mengiriminya surat saja. Namun Rustem menjawab bahwa dengan langsung membawa surat itu sekarang adalah cara terbaik agar raja segera tahu posisinya. Mirima pun bertanya, lalu bagaimana ini akan berakhir? Rustem pun menjawab, semua orang yang memanggil Mustafa sebagai pengganti raja akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Dengan alasan inilah, maka raja harus segera mencegahnya sebelum terlambat. Pangeran Mustafa melakukan permainan Mirima. Kamu harus yakin bahwa akan ada pertumpahan darah untuk akhir dari permainan ini. Darahnya atau darah saudaramu, yaitu Selim, Bayezid, dan Cihangir. Kita harus memilih. Apakah kamu mengerti? Tiba-tiba Cihangir masuk. Benim. Şehzadem. Paşa. Rustem pun meminta izin karena ia akan segera berangkat. yolculuklar. Setelah Rustem pergi, Cihangir bertanya apa yang terjadi, mengapa Rustem terlihat terburu-buru. Mirima pun seakan menutupi tujuan suaminya dengan menjawab, tidak ada yang penting, Rustem hanya pergi ke Edirne untuk urusan negara. Namun Cihangir berkata bahwa ia telah mendengar kalau Rustem mendapatkan surat dari Amasya dan akan pergi ke Manisa. Hal itu pun membuat Mirima terdiam. Setelah itu, Mirima datang menemui ibunya. Hurrem pun bertanya apakah Rustem telah pergi. Mirima pun mengiyakan. Ia juga mengatakan kalau Cihangir datang menemuinya. Dia tahu kalau Rustem pergi ke Manisa dan bertanya tentang hal itu. Dan aku pun terpaksa menjelaskannya. Hurrem pun berkata, apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak ini? Aku sama sekali tidak mengerti. Mirima pun mengatakan kalau bagi Cihangir, Mustafa itu sangat berharga. Cinta dan hormatnya pada Mustafa sangat besar. Ikatan antara mereka berdua sangat erat. Hurrem yang mendengar penjelasan Mirima pun mengatakan kalau ikatan itu akan melukai Cihangir dan kemudian kita semua. Kita harus memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Cihangir. Pangeran Mustafa akan terus melakukan kesalahan terus-menerus. Aku tidak akan diam ketika dia terus mencekoki Cihangir untuk pemberontakannya. Bu ihanet yolunda evladımı da yanında götür. Kıymetli abi. Di ruangan Cihangir, nampak ia menuliskan surat untuk saudaranya Mustafa untuk mengecek tentang surat yang dibagikan ke Amasya. Karena setelah mendapatkan balasan surat itu, Rustem segera pergi ke Manisa. Tiba-tiba Fatma datang. Cihangir, benim aslanım. Sultanım, Dan Cihangir pun meminta sesuatu kepada Fatma. sizden bir şey isteyebilir miyim? Ha şöyle Cihangir.
dan rupanya Cihangir meminta Fatma untuk memanggilkan kepercayaan dari Mustafa. Di taman, terlihat Atmaja sedang menunggu. Cihangir pun datang menemuinya. Şehzade Hazretleri. Atmaca dedikleri sen misin? Setelah mengetahui kalau itu adalah Atmaja, Cihangir pun mempercayainya dan memberikan surat yang ia tulis kepada Atmaja. Ne kadar çabuk en. Di Manisa, Pangeran Selim merasa khawatir karena raja sangat marah padanya, bahkan tak ingin melihat dirinya lagi. Ia pun mengatakan pada Nurbanu kalau sekarang ia tidak lagi dicintai oleh raja. Lihatlah diriku, aku telah menghancurkan semuanya. Nurbanu pun berkata, jangan merasa kesal, kita akan segera menemukan solusinya. Selim pun berkata, solusi apa Nurbanu? Tidak bisakah kamu melihat kalau semuanya sudah berakhir? Nurbanu pun berkata, ini belum berakhir. Namun kamu juga tidak bisa mengembalikan keadaan. Itulah kebenarannya. Tapi kamu bisa mengontrol apa yang akan terjadi esok hari. Entah kamu menerimanya dan kalah, atau kamu tidak menyerah dan menang. Setelah mendengarkan saran istrinya, Selim pun menemui raja. Selim Hazretleri huzurunuza kabul beklerler. Lukman menginfokan bahwa Pangeran Selim ingin bertemu dengannya. Raja lalu membiarkan Selim untuk masuk ke ruangannya. Gelsin. Raja berkata, pertama, Mustafa mengecewakanku, kemudian Bayezid, dan sekarang dirimu. Kalian bertiga berdiri di depanku untuk melakukan hal-hal buruk. Benimle Beyazıt sonra da sen. Üçünüz öyle vaziyetlerde çıktınız ki karşıma. Akulah yang merasa malu, bukan kamu. Aku menyalahkan diriku setiap waktu. Rupanya aku telah membuat kesalahan dalam membesarkanmu. Anlaşılan o ki sizi yetiştirirken bir yerde hata yap. Selim pun menjawab, tentu saja tidak raja. Aku merasa bersalah karena kesalahanku. Aku sendiri tidak layak menjadi raja yang hebat seperti dirimu. Aku merasa malu. Aku diliputi rasa malu. Aku berharap tanah menelanku secara utuh sehingga kamu tidak akan melihatku seperti itu. Raja pun berkata, tapi aku telah melihatmu. Ne olur bağışlayın. Selim lalu bersujud pada ayahnya dan meminta maaf. Selim pun berkata, maafkanlah aku, subjek malangmu ini, sehingga aku mempunyai kesempatan untuk mengikuti jejakmu lagi. Raja berkata, lalu apa yang akan terjadi jika aku memaafkanmu? Kamu akan jatuh ke dalam lubang yang sama segera setelah aku membalikkan badanku. Selim dengan rendah hati menjawab bahwa ia akan memastikan kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Barang siapa bertobat kepada Tuhan untuk tidak kembali berbuat dosa lagi, Tuhan tidak akan lagi menuliskan dosa-dosa kita dan membuat orang-orang di sekelilingnya juga akan melupakan dosanya. Aku ingin bertobat di depanmu. Aku tidak akan pernah melakukan dosa itu lagi. Respon dari raja hanya menatap Selim tanpa mengatakan apapun. Selim pun kembali ke ruangannya. Nurbanu lalu datang. Nurbanu ingin tahu apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan oleh Selim kepada raja. Ne oldu? Selim pun menceritakan kalau ia telah memohon pengampunan kepada raja. Aku telah berulang kali mengatakan kalau aku tidak akan minum lagi, tapi raja tidak mengatakan apapun. Padahal aku berharap kalau raja akan menunjukkan belas kasihan dan memaafkan diriku. Setelah mendengar penjelasan Selim, Nurbanu pun berucap terima kasih kepada Tuhan. Selim pun tidak menyangka jawaban dari Nurbanu seperti itu dan merasa kesal. Lalu menanyakan apa yang dipikiran Nurbanu, karena raja bahkan tidak mengatakan apapun padaku. Nurbanu menjelaskan, raja telah menerimamu dan mendengarkanmu. Jika raja diam, itu artinya raja sedang memikirkannya. Selim lalu bertanya, apakah begitu? Nurbanu pun berkata, ya memang seperti itu. Dan mulai dari sekarang, kamu harus lebih berhati-hati.
dan minum dengan memiliki rasa tanggung jawab, maka kamu tidak akan terluka lagi. Selim berkata, Nurbanu, aku sudah mengatakan berkali-kali kalau aku tidak akan minum lagi. Nurbanu pun tersenyum senang mendengar tekad dari suaminya yang ingin berhenti minum. Di Istanbul, Sumbul terlihat sedang memaking semua barang-barangnya. Kemudian Apipe datang. Afife Hatunum. Apipe menanyakan mengapa Sumbul ingin meninggalkan istana. Apa yang telah kamu lakukan? Apipe mengira kalau Sumbul telah dipecat. Sumbul pun mengatakan kalau kesalahannya tidak terhitung. Tapi ini bukan karena kesalahan. Hurrem Sultan telah memerdekakan diriku. Apipe tidak percaya dan menyuruh Sumbul untuk berhenti bermain-main dan mengatakan hal yang sebenarnya. Mungkin aku bisa membantumu. Apipe mencoba ingin menolong Sumbul. Sumbul pun menjelaskan kalau ia memang telah dimerdekakan dan itulah kebenarannya. Aku sekarang adalah pria yang merdeka. Mulai sekarang kamu harus mencari aga yang baru untuk harem sekarang. Apipe pun berkata, aku tidak tahu harus merasakan bahagia atau sedih sekarang. Berpikirlah baik-baik Sumbul. Meninggalkan harem setelah bertahun-tahun tidaklah mudah. Onca sene sonra haremden çıkmak kolay. Kurulu bir nizam var. Di sini kamu memiliki banyak bawahan yang bisa kamu perintah. Lalu apa yang akan kamu lakukan di luar sana? Dışarıda ne yapacaksın? Sumbul pun menjawab, aku juga telah memikirkan hal itu selama berhari-hari. Satu sisi aku takut mati, karena aku akan seperti seekor ikan yang keluar dari air. Tapi di sisi lain, aku juga ingin tahu bagaimana hidup tanpa diperintah, tanpa menekuk lutut untuk siapapun. Mungkin pertama kali itu akan sulit, tapi aku tentunya akan terbiasa. Kamu tahu aku sudah tua, setidaknya di sisa usiaku, aku bisa hidup sebagai pria yang merdeka. Apipe pun diam saja karena ia tidak bisa mengatakan apapun lagi pada Sumbul, karena tekad Sumbul sudah bulat untuk meninggalkan istana. Şekilde nihayet bulur. Gönlüm hiç rahat değil sultanım. Di ruangan Hurrem, Diana berkata apa yang akan terjadi dengan harem saat Sumbul pergi. Hurrem pun menjawab, kita akan mencari tahunya nanti. Pastinya tanggung jawabmu akan bertambah. Mendengar percakapan ibunya dan Diana, Mirima berkata, sebaiknya kita mencegahnya. Lagi pula dia sudah tua, mengapa dia menginginkan kemerdekaan? Hurrem pun tersenyum mendengar ucapan Mirima. Mani olun. Bu yaştan sonra hür olup. Herkes seni kadar talihli değil Mihrimah. Hurrem berkata, tidak semua orang seberuntung dirimu Mirima. Aku tidak mengharapkan kalau kamu akan mengerti tentang keputusanku. Kamu akan menyadari apa itu dibebaskan ketika kamu kehilangan kemerdekaan. Seni kaybettiğinde anlarsın. Sultanım. Afife Hatun. Tak lama, Apipe datang dan berkata kalau Sumbul menyampaikan padanya kalau ia telah dimerdekakan Sultana. Aku tidak tahu apakah dia bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Hurrem pun menjawab kalau Sumbul memang mengatakan kebenarannya. Aku telah memberikan properti pribadiku kepada Sumbul. Hurrem lalu menyerahkan surat-surat berharga itu kepada Apipe untuk diserahkan kepada Sumbul. İcap eden neyse yaparsın. Seni sultanım. Gel. Tidak lama Sumbul pun datang dan ingin berpamitan kepada Hurrem Sultan. Sümbül. Sultan. Senin de yolun yüreğin gibi aydınlık ve temiz olsun. Hurrem berkata, semoga jalanmu cerah dan terang seperti hatimu. Semoga Tuhan melindungimu. Sumbul tersenyum dan mencium jubah Hurrem. Allah'a emanet ol. Sultanım. Mirima berkata, tanpa kehadiranmu, harem ini tidak akan sama lagi.
kami akan merindukan dirimu. Aku harap kamu akan bahagia kemanapun kamu pergi. İnşallah sultanım. Ben artık gideyim sultanım. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sumbul pun berkata kalau ia harus segera pergi. Setelah Sumbul meninggalkan ruangan Hurrem, tampak Hurrem merasa bersedih. Sumbul pun melewati harem. Para selir berbaris memberikan penghormatan terakhir sebelum kepergian Sumbul. Sensiz bu harimin hiç tadı. Diana mengatakan kalau harem akan kehilangan warnanya setelah kepergian Sumbul. Sumbul pun menjawab, akhirnya kamu mengakui keberadaanku. Sumbul pun berpesan, Diana, jagalah Hurrem Sultan, jangan mengabaikan pengobatannya. Diana pun menjawab, kalau Sumbul sudah mengatakan hal itu sejak pagi tadi. Nampak kalau Sumbul sangat peduli dengan kesehatan sultananya. Git, meşgul etme insanları. Setelah berada di depan pintu harem, Afife berkata, cepatlah pergi, janganlah membuat kami sibuk. Sumbul berkata, maafkan aku jika membuat kesalahan. Para wanita, apakah kalian senang melihat hal ini? Kembalilah bekerja, canda Sumbul. Hadi işinizin gücünüzün başına. Uy. Para gadis pun tertawa dan berkata, agar Sumbul jangan pernah melupakan mereka. Datanglah berkunjung sesekali, pinta para gadis pada Sumbul. Sumbul pun mengangguk. Yolun açık olsun ha, unutma bizi. Sensiz ne yapacağız? Seketika suasana menjadi sendu. Para wanita mengatakan apa yang akan mereka lakukan tanpa Sumbul. Hadi siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sumbul dengan mata berkaca-kaca, ia pun berkata kalau ia meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Sumbul lalu meninggalkan harem dan menata bangunan yang selama ini ditinggalinya. Ia nampak sangat bersedih, tidak menyangka setelah bertahun-tahun, ia akhirnya menjadi orang yang merdeka dan meninggalkan istana.